sering, terus seandainya celaka juga itu tingkat kerugiannya tinggi, otomatis itu akan ketemu di angka yang merah ya, faktor pengaliannya. Nah, saat merah itu, teman-teman harus wajib menurunkan bagaimana kontrol dan mitigasinya itu harus kita tingkatkan dari yang sebelumnya merah itu bisa jadi kuning atau lebih bagus lagi hijau ya. Karena kalau kuning itu artinya potensi untuk terjadinya accident atau kerugian dan kerusakan alat itu masih sangat tinggi ya. Itu pada dasarnya untuk filosofi HIRA ini untuk memudahkan resiko itu masuk dalam kategori rendah, sedang dan tinggi itu menggunakan rumus risk metric yang seperti saya terapkan di sini. Nah, sebetulnya masing-masing company punya risk metric standar masing-masing ya, tapi filosofinya hampir sama sih. Faktor pengalian dari potensi sama tingkat kerugian, likelihood sama consequences ya, itu rumusnya. Nah, HIRA ini selain mengakses terkait kegiatan operation, kita juga melakukan health risk assessment juga ya. Jadi seperti yang kita tahu, health risk assessment ini juga sangat penting ya. Kegiatan operasional eksplorasi itu bisa berjalan lancar saat juga dilakukan oleh kru atau orang-orang yang sehat juga. Artinya dari situ kita juga harus punya program yang spesifik juga untuk mengontrol terkait kesehatan dan kebugaran teman-teman di lapangan ini harus terjaga. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa kegiatan di drilling, di eksplorasi dan lain sebagainya itu schedule-nya cukup panjang ya, minimal itu 2 minggu, bahkan ada yang mungkin 4 minggu di lapangan seperti itu. Nah, itu yang harus kita jaga. Maka dari itu di lapangan kami itu selalu ada dokter dan para medis yang standby ya, baik itu untuk melakukan penyuluhan, pencegahan, dan melakukan penanganan juga. Artinya kegiatan itu sangat dimonitor setiap hari terkait health assessment-nya. Terus yang keempat juga dalam pembuatan HIRA juga kita harus memasukkan aspek security dan sosial juga ya. Karena ini salah satu aspek yang penting teman-teman, di luar dari kegiatan operasional, tapi security dan sosialnya sangat penting. Bayangkan kalau kita punya lapangan wilayah kerja panas bumi gitu, security dan sosialnya nggak bagus, akses kontrolnya nggak bagus, orang bisa lalu lalang ke situ, keluar masuk. Nah, artinya apa? Dari situ potensi kecelakaan juga lebih mudah terjadi ya. Termasuk juga aspek sosial harus kita jaga, karena kita beroperasi di wilayah masyarakat juga yang berdampingan, meskipun mungkin ada yang jaraknya 3 kilo, 4 kilo, tapi artinya tetap social assessment ini juga salah satu hal yang bisa menjadi potensi kegiatan kita tidak lancar kalau kita tidak bisa kendalikan dengan baik. Terus yang kelima, terkait HIRA ini, juga kita harus paham bahwa saat nanti kegiatan itu berhubungan dengan simultan operation ya, atau kita nyebutnya SIMOP. SIMOP ini dua kegiatan, contohnya antara drilling dan well testing, itu sering banget terjadi SIMOP. Jadi drilling dalam tahap completion ini, belum selesai rig down complete lagi, tapi teman-teman well testing sudah mau nge-prepare alatnya yang ada di dalam satu well pad yang sama. Nah, itu kita sebut SIMOP. SIMOP itu dua kegiatan yang berlangsung tapi dalam satu lokasi dan dalam satu waktu yang sama, itu adalah SIMOP. Saat tidak kita bisa kontrol SIMOP ini, itu akan menjadi potensi resiko penyebabnya kecelakaan juga. Contohnya kru drilling gitu, tidak paham dengan SIMOP, ternyata kru well testing masuk. Nah, merasa itu bukan alatnya, bukan scope-nya, kru drilling juga santai-santai aja gitu kan, nggak aware dan sebagainya, tiba-tiba kena swing, kena hantem kren dari well testing dan sebagainya. Itu salah satu penyebab yang sering terjadi diakibatkan simultan operation-nya ini tidak terkontrol dengan baik. Oke, next. Nah, ini salah satu HIRA ya yang memang kami terapkan di lapangan. Ini sebagai contoh teman-teman aja ya. HIRA itu umumnya seperti ini ya. Saya dari berbagai macam company itu HIRA desainnya hampir sama ya, yaitu filosofinya itu dia menjelaskan risk event-nya. Contohnya ini kegiatan drilling ya, dari kegiatan mobilisasi. Mobilisasi itu resikonya apa? Potensinya apa harus kita jelaskan di situ. Terus tingkat resikonya, kalau mobilisasi itu tidak terkontrol dengan baik, impact-nya apa itu juga harus kita sampaikan pada HIRA ini. Oh, impact-nya kalau mobilisasi ini tidak diinspeksi dengan baik, itu peralatan yang dibawa trailer atau alat berat itu bisa jatuh peralatannya. Peralatan jatuh itu bisa mengakibatkan kerusakan alat, delay kegiatan operasi, kalau menimpa orang atau masyarakat atau kru juga bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Itu kita harus assess di sini, harus kita address dan kita tulis di HIRA ini.
supaya nanti saat kita gunakan sebagai pedoman di lapangan itu teman-teman juga tahu saat kita tidak proper menerapkan suatu prosedur yang baik, impact-nya seperti ini loh. Nah, risk level-nya nanti akan kita hitung tuh. Tadi kemungkinan terjadinya saat mobilisasi barang jatuh itu sering nggak sih? Oh sering kok di company kita. Nah itu berarti nanti teman-teman tinggal tulis tuh angkanya di level 3 contohnya kalau sering gitu. Seandainya sering terus impact-nya kerugiannya gede nggak sih? Yo gede lah gitu karena kan alat-alat drilling itu rusak. Terus delay kegiatan, apalagi kalau sampai menimpa orang bisa mengakibatkan kematian atau cedera berat contohnya. Berarti kerugiannya juga di level 4 gitu contohnya. Berarti kan ketemunya 3 kali 4 ya teman-teman ya. Nah 3 kali 4 itu masuk di level apa tuh? Level high merah gitu. Nah teman-teman harus perbanyak itu di mitigation-nya seperti pada yang ada di dalam tabel ini. Mitigation-nya supaya tadi tidak dalam masuk kategori level high itu apa aja mitigation dan kontrolnya. Langsung kita turunkan semuanya kayak gitu. Nah harapannya dari yang kuning itu, dari yang merah itu bisa jadi kuning. Nah, kuning pun itu masih bisa jadi alert kita juga ya, teman-teman ya. Artinya harus kita kontrol dengan baik supaya nanti saat eksekusi di lapangan pun bisa jadi lebih smooth ya. Nah, konsep HIRA ini juga bisa kita terapkan ya kalau di lapangan itu semacam seperti JSA ya, Job Safety Analysis. Jadi kita bisa gunakan JSA itu dengan konsep HIRA seperti ini. Jadi kita detailkan spesifik kerjaan apa yang mau kita lakukan, kita identify resiko-resikonya apa, terus kita identify impact-nya apa, level risk-nya berapa ini, apakah high atau medium, terus kita juga sampaikan mitigation-nya itu apa. Mitigation-nya harus seperti ini, seperti ini gitu. Jadi artinya apa? Itu menjadi komitmennya. Kalau mitigation itu tidak dilakukan, itu akan menjadi salah satu pelanggaran atau ketidak-comply-nya project dalam menjalankan HIRA ini. Artinya dokumen ini tidak hanya tertulis dengan baik, tapi harus menjadi komitmen kita untuk menjalankan di lapangan ya, baik untuk tim kita maupun kontraktor kita itu. Nah itulah konsepnya HIRA ya, yang mungkin nanti teman-teman bisa lebih eksplor lagi saat di forum-forum lain, setidaknya untuk gambaran awal ini sudah saya sedikit jabarkan ya untuk konsep HIRA itu. Oke, next. Nah berikutnya nggak kalah penting saat kita memastikan bahwa readiness HSE ini untuk mensupport kegiatan eksplorasi itu adalah yaitu manajemen emergency preparedness-nya ya. Kita dalam mengelola emergency ini harus paham dan detail karena kita juga tidak sendiri tapi kita juga didukung oleh dokter dan paramedik yang memang kita rekrut juga. Jadi kita harus perhitungkan juga seperti yang tadi dari awal saya sampaikan ya bahwa kita juga butuh ambulan karena apa? Kita butuh treatment secara independen. Apa yang mungkin bisa kita lakukan saat emergensi itu untuk menolong kru, amit-amit ya kalau ada kejadian itu harus kita hitung juga peralatan kita, timnya, terus jarak tempuh golden time ke rumah sakit terdekat itu berapa, itu juga harus kita perhatikan teman-teman ya. Maka dari itu di setiap kegiatan eksplorasi kami maupun eksploitasi ini juga medical personnel itu juga ada ya yang standby di sana memang 24 jam dan mereka juga kita assessment juga memiliki kompetensi yang cukup, sertifikasi yang mumpuni juga, artinya saat memang terjadi hal yang tidak kita inginkan itu bisa memberikan support yang maksimal ya. Seperti itu. Ambulan standar requirement itu juga wajib ya. Jadi tidak hanya cuman ambulan yang standby nongkrong di lapangan, tapi harus dilengkapi dengan aparatus atau peralatan-peralatan yang proper. Untuk standarnya mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya, minimal kita memenuhi dari standar Kemenkes ya, Permenkes 70 tahun 2019 kalau nggak salah ya, yang dimana dalam ambulan itu sudah terdapat first aid kit, terus ada stretcher juga, night collar dan lain sebagainya. Tujuannya itu saat ada hal-hal emergensi itu kita bisa melakukan treatment terhadap kru-kru yang ada di lapangan. First aid post itu juga harus kita pastikan juga ya, karena lingkungan drilling itu sangat luas, lingkungan eksplorasi sangat luas, tidak hanya drilling aja, di situ ada civil work dan well testing juga. Jadi kita harus perhitungan juga, jangan sampai kita hanya menyediakan satu klinik, dirasa cukup, udah gitu aja. Tapi kami menerapkan lebih dari itu, selain kami ada klinik, kita juga terapkan di beberapa titik yang kita assessment itu, kita kasih first aid kit ya.
first aid box lah kalau teman-teman sering lihat ya. Artinya saat ada kegiatan, saat ada hal yang case terjadi di first aid di titik-titik tertentu, itu tim lapangan tuh bisa menggunakannya secara mandiri, kemudian dokter nanti akan melakukan treatment lebih lanjut ya. Nah itu juga bagian dari pencegahan kita juga. Bayangkan kalau area seluas itu cuman hanya ada fasilitas medisnya itu di klinik, itu sangat terbatas sekali ya. Tapi alangkah lebih baiknya di area-area tertentu yang memang jauh itu kita berikan first aid box ya. Terus emergency response plan itu juga harus kita develop di lapangan, harus kita ukur dengan cara training juga. Emergency response plan ini untuk memperhitungkan bagaimana saat terjadi kegiatan darurat itu di lapangan kita, tim kita, peralatan kita itu benar-benar proper dan bisa mengendalikan kondisi emergency itu. Contohnya ya mungkin saat kegiatan pengeboran gitu, tiba-tiba ada kick gitu dari sumur gitu, sedangkan kondisi sumur terbuka, otomatis semburan itu kan rilis ke permukaan ya. Dia membawa fluida atau hidrokarbon H2S. Nah itu kita harus ngapain tuh? Itu juga harus masuk dari bagian emergency response plan. Oh teman-teman operation untuk mengendalikan well control gitu, menggunakan memompa lumpur atau mengoperasikan BOP atau trip untuk mencabut rangkaian itu terlebih dahulu dan sebagainya, itu juga harus dihitung dan dikaji ya, orang-orang yang memang memiliki kompetensi tertentu lah yang nanti akan terlibat dalam proses kontrol terhadap emergency itu. Emergency drill ini juga sangat sering sekali teman-teman, saat di lapangan kami bahkan punya KPI untuk metric drill ya. Jadi dalam 1 minggu itu minimal ada pelatihan drill H2S ataupun fire ataupun trip drill ataupun BOP drill, termasuk juga kick drill, itu juga akan kita lakukan sesuai dengan kegiatan operation kita. Jadi teman-teman minimal paham saat kita memiliki background engineering itu kita akan memahami proses kegiatan itu. Nah dalam proses kegiatan yang berlangsung itulah dalam tahap eksplorasi, contohnya civil work itu resikonya apa aja, drilling apa aja, well testing apa aja. Itulah pengetahuan kita yang nanti mempermudah kita dalam membuat program-program drill yang relevan dengan kegiatan masing-masing. Kalau kegiatan drilling, kita akan sesuaikan dengan kegiatan drilling. Well testing, sebaliknya juga seperti itu. Kita akan sesuaikan dengan kegiatan well testing itu. Tujuannya apa? Saat kegiatan operasi itu berjalan, tiba-tiba ada keadaan darurat di luar dari kontrol kita, itu kita sudah percaya diri, kita bisa mau mengendalikan kondisi emergensi ini. Bayangin kalau kita tidak memiliki kompetensi emergensi seperti itu, saat lapangan ada kick, tiba-tiba ditinggal semua, krunya kabur, company man-nya kabur, drilling superintendent-nya kabur, engineer-nya kabur, apa yang terjadi? Justru keadaan darurat itu akan terjadi lebih ekstrim lagi ya. Makanya dengan latihan drill dan training kompetensi yang spesifik itulah yang membuat kita lebih bisa dan percaya diri untuk mengendalikannya sesuai dengan ilmu dan metode yang benar, itu ya. Tapi jangan konyol juga ya, kalau memang belum punya kompetensi pelatihan, kompetensi training dan penugasan, itu juga jangan berinisiatif, karena untuk di kegiatan eksplorasi itu tidak ada yang namanya main-main ya, asal-asal nyoba atau lain sebagainya. Karena kita berhubungan dengan kegiatan yang sangat berisiko tinggi, jadi itu tidak dianjurkan juga oleh teman-teman ya. Nah, untuk evacuation equipment juga harus kita pastikan ya, master point. Kalau H2S itu harus kita buat master point di atas. Kenapa? Karena H2S itu sifatnya dia lebih berat daripada udara. Artinya untuk master point di atas itu akan lebih aman. Karena saat terjadi H2S dan terbawa angin, dia akan lebih flat ke bawah gitu. Karena sifat fisiknya H2S yang lebih berat daripada udara itu. Itu juga salah satu jadi perhitungan kita sebagai teman-teman engineer, baik HSE maupun operation, untuk menentukan di lapangan kita ya. Oke, next. COVID-19 preparedness mungkin tadi sudah sedikit saya sampaikan di awal ya. Kita memang masih sangat ketat sekali menetapkan prosedur ini. Bahkan sebelum datang itu tim kami wajib ya siapapun untuk melakukan screening dan negatif COVID. Terus berikutnya juga kita ada COVID-19 ERP, Emergency Response Preparedness. Jadi saat terjadi salah satu kru yang kena COVID itu kita harus ngapain, itu kita jabarkan di ERP tersebut. Artinya saat terjadi case COVID itu kita juga harus punya persiapan ya. Kita isolasi di mana nih?
supaya tidak menjangkit ke yang lain. Nah, maksudnya seperti itulah emergency response preparedness itu yang kita develop spesifik terhadap COVID. Termasuk saat dia terjadi COVID, rumah sakit mana yang akan kita tuju untuk melakukan treatment. Terus dokternya menggunakan PPE yang khusus supaya dia juga aman terhadap penanganan COVID-19 ini. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa COVID-19 ini sangat memiliki impact yang luar biasa bila mana kita tidak kontrol. Saat sakit menjangkit ke kru-kru lain itu juga akan jadi klaster di area kita ya. Apalagi kegiatan eksplorasi, drilling, civil dan well testing itu kan tim orang-orangnya kan muter di sekitaran itu aja ya, tidur rata-rata bisa bareng dalam satu camp, makan juga bareng. Nah, itu yang tetap kami terapkan di lapangan agar hal ini tetap bisa kita kontrol dengan baik. Dengan program-program yang seperti ada di foto ini ya, weekly disinfektan, terus temperatur body check kita lakukan, screening before enter location juga kita lakukan, termasuk juga sosialisasi peduli lindungi supaya terscreening juga teman-teman siapa aja yang sudah vaksin, termasuk juga campaign-campaign dengan spanduk, cara membersihkan tangan kita, hand sanitizer dan sebagainya juga kita masih campaignkan di lapangan sampai saat ini. Oke, next. Nah, ini personal requirement sangat penting teman-teman ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kesuksesan di suatu lapangan ya, di kegiatan itu tidak terlepas dari kompetensi dan fitness atau kesehatan kru yang terlibat di lapangan itu. Beberapa hal yang kami terapkan yaitu menerapkan standar yang cukup ketat ya terhadap medical check up. Medical check up ini kami wajib 1 tahun sekali. Artinya kalau telat MCU-nya udah lebih dari setahun dan tidak valid, itu akan kita keluarkan dari lokasi ya. Karena memang medical check up ini salah satu legalitas buat pegangan kami sebagai operator company yang memberikan jaminan terhadap orang itu benar-benar sehat dan bisa untuk bekerja di lapangan kita. Dan untuk MCU itu masing-masing company punya standar ya, seperti company saat ini saya ikutin di Medco itu juga punya list MCU tersendiri. Artinya itu memang tidak bisa kita jabarkan spesifik di sini, tapi itu memang akan spesifik saat nanti teman-teman bergabung atau akan bekerja di area operasional tertentu. Pertamina punya standar MCU sendiri, Medco punya standar MCU sendiri, ConocoPhillips punya standar MCU tersendiri. Jadi memang harus kita ikutin standar tersebut. Tapi saya yakin standar-standar tersebut tujuannya baik, yaitu untuk memastikan bahwa kita ini dalam kondisi fit, baik, dan sehat untuk melakukan kegiatan di lapangan ya. Gitu. Terus yang kedua yaitu kompetensi sertifikat ini sangat penting, seperti yang tadi saya sampaikan juga, bahwa kompetensi sertifikat ini harus disesuaikan dengan posisi dan jabatan ya. Kalau contohnya ada salah satu tim yang jabatannya sebagai drilling engineer atau company man gitu. Nah, minimal dia sebagai company man atau drilling engineer itu kan dia harus memiliki kompetensi pengendalian sumur ya. Minimal dia punya sertifikat well control kayak gitu. Terus nanti teman-teman H2S gitu contohnya. Ya, dia juga minimal wajib memiliki training H2S level advance kayak gitu supaya dia ini memiliki kemampuan yang advance dalam mengontrol dan menerapkan standar H2S di lapangan kita. Untuk mandatory training yang kita terapkan di lapangan, minimal itu yaitu basic safety training, lifting rigging training. Ini untuk semua orang ya, agar supaya saat nanti terlibat di lapangan itu mereka paham. Basic safety training ini kita menjelaskan apa sih resiko umum yang terjadi di lapangan kita, resiko-resiko bahayanya apa, terus mitigasinya seperti apa. Lifting rigging juga harus kita berikan training ke tim-tim yang terlibat, agar supaya saat kegiatan operasional kita berhubungan dengan lifting activity, itu juga teman-teman bisa mensupport kegiatan tersebut dengan aman. Minimal kalau dia tidak membahayakan orang lain, dia bisa jaga diri dia sendiri. Saat ada kegiatan lifting itu, dia tidak boleh berada di line of fire. Nah, minimal dari training basic inilah nanti dia bisa mendapatkan kompetensi seperti itu ya. Basic first aid juga penting sekali nih, karena supaya kita bisa menolong bila mana memang di lokasi terdekat kita ini ada kru yang mengalami kecelakaan first aid yang bisa kita tolong, tapi harus dipastikan kita memang memiliki kompetensi dan sertifikatnya ya. Firefighting juga sangat penting, ini minimal kalau ada kegiatan fire atau kejadian fire itu kita bisa gunakan APAR terdekat,
fungsinya apa, tipe apa, ABCD itu untuk kegunaannya di tipe-tipe material apa, itu juga minimal teman-teman bisa ketahui itu. H2S awareness sangat penting sekali karena di kegiatan geothermal ini sangat erat hubungannya dengan H2S. Jadi teman-teman harus paham lokasi-lokasi yang berpotensi rilisnya H2S selain di area well pad, di area selar, terus di area trip tank, itu juga ada area-area lain yang memang potensi H2S itu bisa rilis dan mengeksposur atau meracuni kita ya. Makanya H2S awareness ini wajib untuk di lapangan kita dan umumnya untuk semua orang-orang ataupun yang mau kerja di lapangan. Dan salah satu training yang mandatori juga ya diterapkan dari EBTK yaitu POP ya, pengawas operasional pertama, pengawas operasional madya, dan pengawas operasional utama ya. Nah, ini biasanya kalau POP itu untuk pemula ya, teman-teman yang basicnya pemula itu minimal POP ya, untuk mengetahui dasar-dasar dan peraturan HSE atau K3 dalam sektor industri panas bumi. Dan kegiatan training ini langsung di-assessment dan disertifikasi oleh dari EBTKE ya. Oke. Terus berikutnya personal requirement itu juga sangat penting sekali terhadap PPE mandatory. PPE mandatory kalau kita jabarkan minimal itu kan helm, kacamata, coverall, sepatu safety, dan sarung tangan. Tapi di kegiatan geothermal dan kegiatan energi lainnya itu harus ada namanya PPE spesifik juga. Contohnya teman-teman nanti yang bekerja di ketinggian gitu, sedang inspeksi, working at height gitu, itu kan butuh spesifik PPE juga ya, dengan menambah body harness. Terus yang memang melakukan kegiatan di confined space itu juga harus menggunakan breathing apparatus dan lain sebagainya. Itu juga sangat penting untuk menjamin kegiatan di fase eksplorasi kita ini berjalan dengan aman. Nah, kami juga menerapkan ya untuk mandatory insurance ini juga komplain ke pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pekerja yang terlibat di lapangan itu menjalankan ketentuan pemerintah dengan memastikan memiliki dari perusahaan itu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ini sangat penting ya, karena saat nanti kegiatan eksplorasi kita berlangsung dan akan dilakukan inspeksi oleh EBTKE, ini juga salah satu jadi hal mandatori yang harus kita penuhi. Saat hal-hal ini tidak tercapai, itu kegiatan operasional kita atau kita akan mulai kegiatan penguburan itu juga tidak diizinkan ya. Jadi ini salah satu komplain terhadap pemerintah juga. Oke, next. Safe Operation Procedure, ini kita spesifikkan ada 4 ya, General Standard Operation Procedure. Nah, kalau teman-teman mungkin bingung membedakan General Standard Operation Procedure itu apa sih? General Standard Operation Procedure ini rata-rata prosedur penggunaan peralatan yang memang masih original dari manufaktur ya. Contoh mungkin menyalakan genset gitu. Operasional prosedurnya apa sih ya? Genset kan dengan tipe ABC itu hampir sama ya. Jadi dengan secara general itu kita harus punya juga di lapangan. Set spesifik prosedur juga kita harus punya. Set spesifik prosedur seperti apa? Seperti contohnya saat kita mau lifting activity di lapangan. Karena lapangan kita spesifik, beda dengan lapangan-lapangan lain, itu juga harus kita assessment. Apakah lapangan kita landai atau cukup curam, itu juga akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang spesifik agar supaya kegiatan di lapangan itu lebih safe ya. Jadi kita butuh improve beberapa kontrol dan mitigation yang lebih ya untuk memastikan set spesifik prosedur ini applicable dan bisa menjamin kegiatan di lapangan itu dengan aman. Itu perbedaannya ya. Terus berikutnya SIMOP prosedur during exploration activity. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemungkinan di eksplorasi itu seperti yang kami alami, SIMOP itu kita lakukan saat kegiatan drilling selesai, rig masih berdiri, itu kita juga sudah mulai persiapan dengan rig up atau setup peralatan well testing. Nah, dengan dua kegiatan yang berbeda, drilling dan well testing, itulah yang kita sebut SIMOP. Maka dari itu kita harus paham SIMOP drilling, scope mana yang drilling tidak boleh bekerja, itu juga harus tim drilling tahu. Scope mana yang sebaliknya tim well testing tidak boleh bekerja saat kegiatan drilling, itu juga teman-teman well testing harus tahu. Agar supaya dua kegiatan yang dilakukan dalam satu tempat dan dalam satu waktu yang bersamaan ini bisa kita lakukan dengan aman. Terus emosi juga perlu kita lakukan, manajemen of change prosedur ini saat ada perubahan-perubahan desain, perubahan peralatan, perubahan prosedur, perubahan organisasi atau tim, itu juga harus kita lakukan ya, handover-nya atau
transisinya atau informasinya agar supaya tim atau teman-teman yang melanjutkan atau peralatan yang kita gunakan itu dari yang sebelumnya berbeda itu bisa diketahui resiko-resikonya terhadap teman-teman yang ada di lapangan. Nah, seperti SIMOP itu kalau analogi sederhananya seperti pada gambar kanan paling bawah itu ya, activity 1 dengan activity 2. Jadi exposure atau pengaruh antara dua kegiatan yang di tengah itulah yang harus kita kontrol, yang kita sebut yang namanya SIMOP. Jadi saat kita tidak punya prosedur dan mitigasi yang baik terhadap activity 1 dan activity 2, itu akan bisa mengakibatkan insiden di tengah-tengah antara dua kegiatan yang bersamaan itu. Itu ya definisi SIMOP, teman-teman. Oke, next. Nah, untuk equipment juga harus kita pastikan rekan-rekan semuanya ya, seperti yang kita lihat ini kegiatan well testing di atas ya. Kita nyebutnya AFT ya, atmospheric tank, terus di bawahnya itu ada rig juga, rig 1500 horsepower yang kita gunakan drilling di lapangan juga. Jadi peralatan ini harus dipastikan bahwa kita memiliki list of equipment-nya, terus di situ menjabarkan mengenai dimensi dan beratnya, agar supaya saat kita melakukan kegiatan, baik pengangkatan, loading unloading itu kita mudah memahami bahwa beban alat tersebut tuh sekian ton gitu. Jadi untuk memilih lifting gear-nya pun kita bisa lebih mudah dan tepat. Bayangin kalau satu alat yang bebannya 3 ton contohnya gitu, tidak diidentify di situ, tidak ada tagging-nya berat 3 ton. Tiba-tiba kru yang bantu pasang alat itu tidak paham bahwa lifting gear ini hanya kekuatannya 1,5 ton. Saat dipasang, diinstal, coba tiba-tiba diangkat, itu yang terjadi akan kerusakan pada lifting gear ataupun alatnya tersebut ya. Maka dari itu memang tagging dan list equipment itu sangat penting sekali ya. Maintenance record ini juga penting untuk memastikan durability peralatan yang kita gunakan ini memang dalam kondisi baik. Karena kegiatan eksplorasi itu sangat ekstrim teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak didukung dengan peralatan baik, maintenance record yang baik, inspection record yang baik, itu akan banyak sekali berdampak terhadap operasional kita. Baik terjadinya downtime, non-productive time, delay, kerusakan alat, ataupun bahkan sampai mengakibatkan insiden ya. Maka dari itu, equipment itu minimal kita harus paham maintenance record, inspection record, termasuk juga sertifikasi yang mandatori ya, yang berhubungan dengan SKPP, SKPI, SKPT, SKT, calibration, terus pressurized equipment juga itu kan ada sertifikasinya juga ya, atau memang membutuhkan independent atau third party inspection. Ini juga sangat penting sekali, karena saat kita mendapatkan alat yang sangat proper dan baik, itu juga saat kita gunakan untuk operasional juga lebih mendukung dan memudahkan kita untuk mencapai target dengan zero accident dan on target ya waktunya, gitu. Oke, next. Social security ini salah satu hal eksternal faktor ya yang tidak kita, kalau seandainya kita tidak punya manajemen plan yang bagus, ini juga akan mengakibatkan bisa terkendalanya lapangan kita ya. Mungkin saya tidak perlu nyebutkan di beberapa lapangan geothermal, tapi saya yakin teman-teman pernah mendengar di beberapa berita ya bahwa ada beberapa lapangan geothermal memiliki isu sosial di masyarakat sekitar sehingga mengakibatkan operasinya itu di stop. Itu salah satu impact terhadap sosial dan security ini bila tidak baik ya. Maka dari itu kita harus bisa pastikan bahwa social and security ini bisa memastikan untuk program akses kontrolnya itu berjalan dengan baik, aset manajemennya, visitor, social engagement dengan masyarakat juga berjalan dengan baik, stakeholder engagement-nya juga dilakukan dengan baik, karena kita memang beroperasi di wilayah yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Oke, next. Nah, ini tahapan terakhir ya, mungkin teman-teman dalam proses kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi, untuk memastikan kita melakukan screening dan penerapan HSE terhadap kontraktor ataupun mitra kerja di lapangan, itu kita gunakan yang namanya CSMS ya. Di sini CSMS itu ada 4 stage kita ya. CSMS yaitu singkatannya dari Contractor Safety Management System. Kita untuk memastikan mendukung kegiatan eksplorasi di lapangan itu kita berjalan dengan baik, dalam tahap screening awal kontraktor itu kita sudah lakukan. Kita pastikan bahwa kontraktor yang mau terlibat di lapangan kita itu sudah memiliki HSE requirement, terus mereka juga punya HSE plan, rencana kerja dia itu apa sih kalau memang dipercaya di lapangan.
Terus kualifikasi mereka apa? Terus akan kita evaluasi tuh hasilnya. Nah, itu masuk dalam kategori CSMS 01 yang kita lakukan dalam tahap pre-kualifikasi. Terus seandainya si kontraktor itu menang, nanti akan kita lakukan lagi pre-work audit. Jadi sebelum mobilisasi akan kita audit lagi nih, kelengkapan readiness-nya HSE sebelum dilakukan di lapangan, equipment-nya seperti apa, planning-nya seperti apa, personilnya seperti apa, kompetensinya itu akan kita audit. Saat nanti kegiatan berjalan, kita juga akan lakukan audit lagi di fase 3 yaitu work in progress. Saat pekerjaan berlangsung di 50%, kita akan audit lagi apakah kontraktor tadi tetap konsisten menjalankan program-program dan komitmennya terhadap ASE, pencapaiannya seperti apa, itu juga akan kita ukur lagi. Dan nanti terakhir itu akan di final evaluation, CSMS 04 nyebutnya, yang mana CSMS 04 ini akan mengevaluasi secara keseluruhan kontraktor tersebut apakah bagus dalam menjalankan program-program HSE-nya atau enggak. Kalau enggak pun itu akan hak perusahaan untuk memberikan peringkat dia ya, baik, buruk, ataupun sedang. Kalau buruk, resikonya dia tidak akan dipercaya lagi untuk mendapatkan kesempatan di lapangan geothermal, seperti itu contohnya. Tapi kalau baik, dia bisa menjaga program safety-nya dengan baik, pencapaian dengan baik, otomatis dia akan bisa direkomendasikan dan mendapatkan kesempatan untuk di tender-tender berikutnya. Itu salah satu manfaatnya CSMS ya, untuk mengontrol kontraktor-kontraktor yang memiliki komitmen dan program safety yang bagus dari tahap awal sampai tahap eksekusi. Itu teman-teman. Oke, next. Nah, ini salah satu tagline campaign kami ya, bahwa all accident are preventable. Jadi kita harus yakin ya, segala accident itu pada dasarnya bisa kita cegah ya. Karena sekarang segala metode peralatan itu sudah cukup mumpuni, tinggal kita develop programnya, dan kita yakin insya Allah segala accident yang mungkin terjadi bisa kita kendalikan. Next. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga dalam sharing pagi ini terkait HSE Readiness for Geothermal Exploration Campaign ini bisa ada manfaat yang baik buat teman-teman semuanya ya, sebagai bekal nanti. Nah, seperti yang kalian lihat untuk lapangan pengemburan geothermal seperti ini ya, dan ini memang real di lapangan kami 1 tahun yang lalu. Jadi seperti apa yang saya paparkan, saya yakin sangat valid sekali ya, segala resiko yang ada di sini bisa kita rasakan. Oke, mungkin itu di sesi penyampaian materi ini ya. Nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan untuk waktunya kami kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Alhan atas materinya. Sungguh kehormatan yang luar biasa bagi kita dapat belajar langsung dengan Pak Alhan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Bagi 2 penanya tercepat akan mendapatkan door prize dari panitia. Pada teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk pertanyaannya mungkin langsung atau saya harus baca dari meeting chat-nya ya, Mbak? Untuk pertanyaan di kolom chat nanti saya sampaikan aja, Pak. Ya, silakan. Untuk Aditya Negara, bisa on mic. Selamat pagi Pak Ahad. Pagi Pak Aditya. Ya, mau menanyakan aja mengenai rating yang tadi dijelaskan dari color coding merah, kuning, dan hijau. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai klasifikasi penilaiannya itu berdasarkan apa ya? Jadi dari severity dan juga dari ke tingkat bahayanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aditya. Ini bisa langsung saya jawab atau nunggu satu persatu ya, Mbak? Langsung jawab aja, Pak. Iya, jadi terkait risk metric ini memang salah satu tools ya Pak Aditya yang kita gunakan hampir di seluruh sektor energi, baik di geothermal maupun oil and gas, karena mereka memang sudah refer ke DuPont yang dulu memang pertama kali menerapkan risk metric ini.
Jadi risk metric ini menggunakan kalkulasi antara probability dan severity ya, antara tingkat kemungkinan dikali dengan tingkat keparahan. Contoh sederhananya, perusahaan mengklasifikasikan bahwa tingkat keparahan itu ada 4 contohnya ya, rendah, sedang, tinggi, ekstrim gitu. Kalau dalam kegiatan mobilisasi contohnya, kita lihat dari sisi keparahannya itu di level tinggi, contohnya di level 3 ya, kalau terjadi impact dengan kegiatan lifting contohnya. Kegiatan lifting saat tidak terkontrol itu bisa mengakibatkan keparahan di level 3 gitu. Nah, terus kita akan lihat tuh, saat lifting ini sering nggak sih terjadi di area lapangan panas bumi, baik di perusahaan yang kita ikuti ataupun perusahaan lain yang di sektor geothermal. Kalau memang kita lihat juga tingkat keseringannya itu juga sama, tinggi, berarti itu artinya 3 kali 3 ya, di level 9. Nah, 9 itulah nanti di masing-masing company akan mendefinisikan 9 itu akan masuk kategori medium atau high, seperti itu. Tergantung, karena perusahaan ada yang mengklasifikasikan risk metric itu ada yang 5 kali 5, ada yang 4 kali 4. Jadi severity sama probability-nya itu masing-masing. Tapi harus kita lihat, artinya severity itu harus kita lihat, tingkat kerugian itu kita akan lihat, kerugiannya itu ekstrim akibatnya, terus tingkat keseringannya apakah sering ataupun jarang gitu. Kalau memang jarang, artinya kalau kerugiannya terjadi, ini kerugiannya tinggi, tapi dia jarang, otomatis kan dia akan jadi kecil juga ya, atau sedang ya, itu. Jadi risk metric ini lebih memudahkan untuk kalkulasi kita dalam memastikan antara severity dan probability-nya ini akan ketemu di level angka yang berapa. Itulah yang akan memudahkan kita dalam mengontrol dan memberikan mitigasi tambahan untuk memastikan di risk metric dalam kegiatan tertentu tersebut bisa kita turunkan lagi. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa dipahami ya, Pak Adit ya. Halo? Oke, Pak. Ya, silakan, mungkin ada yang lebih lanjut. Terima kasih Pak Adit atas pertanyaannya. Ini ada yang tanya dari fitur chat, Pak. Saya bacakan langsung aja ya, Pak. Silakan. Izin bertanya, bagaimana jika tim HSE sudah mengelis kira-kira potensi bahaya apa aja yang muncul, identifikasi risikonya, dan sudah berdiskusi dengan tim lintas bidang, akan tetapi seperti ada yang kurang, bagaimana memastikan bahwa semua risk lengkap? Oke, tadi pertanyaannya bagaimana jika saat kita identify itu tiba-tiba masih ada hazard yang belum kita bisa kontrol gitu ya, Mbak ya? Iya, Pak. Betul sekali. Nah, teman-teman bisa klasifikasikan ya, kalau HIRA itu kan memang sebagai project guideline kita dari awal. Artinya kita melakukan assessment atau mengadres potensi resiko di HIRA itu, nanti akan kita spesifikkan lagi di JSA masing-masing di spesifik kegiatan kita. Artinya memang apa yang kita buat di HIRA itu terkadang akan berkembang ya, yang mungkin tidak tercover di HIRA tadi mungkin akan muncul, contohnya SIMOP gitu. SIMOP awalnya kita buat di HIRA itu cuman hanya drilling dengan well testing. Ternyata saat aktivitas di lapangan itu, dengan perubahan jadwal dan kegiatan operasi, ternyata SIMOP-nya itu justru malah drilling dengan sivil gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kami sebut tadi, memang kita harus siap menggunakan set spesifik prosedur. Saat kegiatan-kegiatan memang tidak tercover di HIRA, itu kita bisa langsung buat set spesifik prosedur berupa JSA atau prosedur khusus yang di lapangan yang mengcover hal-hal yang memang tidak tercapture di HIRA pada awal kegiatan tadi. HIRA ini memang pada dasarnya lebih membuat kita sebagai guideline awal, tapi nanti spesifik saat eksekusi kita akan gunakan JSA, kita akan gunakan HSE plan, set spesifik prosedur itu juga untuk mengcover gap-gap yang masih belum lengkap atau ada perubahan-perubahan saat terjadinya di kegiatan lapangan itu. Itu yang bisa kita lakukan sih.
Dan itu harus melibatkan tim komite, tidak hanya cuma HSE yang mendevelop itu, tapi harus melibatkan operation tertentu, supervisor, dan memastikan juga dikomunikasikan dengan tim members. Jadi resiko-resiko yang muncul tambahan atau tidak tercover sebelumnya itu bisa dikomunikasikan, risknya apa, mitigasinya apa, seperti itu. Oke. Cukup menjawab ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kolom chat juga dari Saudari Lasmisia Signora. Selamat siang Pak Alhan, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Izin bertanya, apakah di industri panas bumi terdapat perbedaan dalam proses audit sistem manajemen K3 dibandingkan dengan di industri manufaktur? Kalau ada perbedaan mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Ya, mungkin saya bantu jawab ya. Untuk proses audit bila mana itu terkait K3 dan memang beda sektoral industri, sepemahaman saya itu pasti akan berbeda karena audit itu akan melihat dari sisi prosesnya masing-masing. Tapi yang jelas untuk klausal audit itu hampir sama, hanya detailnya aja yang berbeda. Kalau di manufaktur mungkin lebih detail ke proses-proses apa ya, proses manufakturnya mungkin lebih ke housekeeping, maintenance, terus ergonomik dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya hanya di dalam prosesnya aja sih yang kita lihat gitu, karena antara proses panas bumi dengan manufaktur kan layer-layer proses kegiatannya juga sangat berbeda ya. Tapi pada dasarnya goal-nya itu akan mengidentify PDCA ya, prosesnya plan, do, check, action itu yang akan dicek. Jadi memastikan bahwa K3 itu ada plan-nya, ada programnya, terus do dilakukan enggak, konsisten enggak, terus impact di lapangannya seperti apa, terus cek enggak, direview oleh manajemennya enggak, dilakukan secara berkala enggak, terus action-nya seperti apa untuk improvement-nya. Jadi pada konsep auditnya itu sama, cuman hanya item-itemnya aja yang lebih spesifik antara sektoral industri panas bumi dan manufaktur aja yang membedakan. Tapi konsep plan do check action-nya itu hampir sama sih. Oke, Terima teman-teman. kasih untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan, mumpung masih ada waktu ya. Termasuk kalau mungkin ada yang mau nanya bedanya panas bumi sama migas apa gitu. Kebetulan saya pernah ngalamin hal yang sama di dua-duanya ya. Dari panitianya mungkin. Masih ada waktu ya Mbak ya untuk tanya jawabnya kita ya. Iya Pak, 2 menit lagi Pak. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu aja Pak, kita maksimalin waktu yang ada ini. Izin Pak, ada yang bertanya lagi lewat kolom chat. Saya bacakan aja dari Saudari Sulis, izin bertanya, Pak Alhan, untuk perbedaan sistem HSE pada eksplorasi migas dan geothermal seperti apa ya Pak?
Ya, terima kasih Mbak Sulis ya mungkin ya, cewek kali ya. Ya, untuk perbedaan HSE sistem ya di migas maupun di geothermal pada tahapan eksplorasi. Kebetulan saya mengalami dua hal tersebut. Itu yang saya rasakan hampir mayoritas sama ya, karena kita menggunakan alat drilling yang sama, proses mobilisasinya sama, inspeksinya hampir sama, rig up-nya sama, cuman yang membedakan hanya kita beda regulator. Kalau migas, kita mengikuti regulasi EBTKE ya. Sorry, kalau geothermal kita mengikuti regulasi EBTKE, kalau migas itu kita mengikuti regulasi dari Dirjen Migas. Jadi antara inspektornya itu nanti juga berbeda. Geothermal di bawah EBTKE, migas di bawah Dirjen Migas. Dalam proses persiapannya itu hampir sama, cuman perbedaannya memang di perizinannya aja. Karena bedanya regulator atau pemerintah partner itu juga membuat perbedaan izinnya. Kalau migas memang banyak berkomunikasi dengan SKK Migas dan Dirjen Migas, tapi kalau EBTKE banyak berhubungan dengan geothermal banyak berhubungan dengan EBTKE dan Kementerian LHK tadi yang seperti saya sampaikan di awal ya, memang ada permit-permit yang relate atau beririsan satu sama lain. Terus dalam proses operasionalnya untuk migas dan geothermal itu juga memang aspeknya hampir sama semua ya. Dari sisi peralatan drillingnya dan rig servicesnya juga hampir sama. Yang membedakan hanya risk dari sumurnya itu sendiri sama desain sumurnya ya. Kalau kita di migas itu kan memang sangat berbeda ya konsepnya, karena yang kita produksi minyak dan gas, kita menggunakan tubing production, menggunakan case hole kayak gitu. Tapi kalau di geothermal kan kita cukup running casing perforated juga, casing produksi juga cukup itaran di situ. Terus yang kita produksikan juga hanya sebatas steam, temperatur dan pressure-nya ya. Tapi kalau di migas itu saya lihat lebih ekstrim karena hidrokarbonnya flammable semua di situ ya. Jadi penerapan kelas zonasi di migas itu jauh lebih ketat karena memang flammable zone-nya sangat tinggi. Tapi kalau di geothermal saya rasa untuk zonasi flammable tidak begitu applicable karena memang lapangan kita didominasi oleh steam ya, yang memang untuk flammable zone-nya sangat rendah, cuman H2S-nya aja yang lebih tinggi. Termasuk juga di geothermal dan migas itu yang membedakan yaitu saat uji produksi sumur ya. Kalau kita di migas itu kita uji produksi menggunakan fasilitas flaring ya, yang kita bakar hidrokarbon gasnya. Tapi kalau di geothermal itu cukup kita produksi dengan kita flowkan steamnya menggunakan atmospheric flow tank itu. Jadi yang membedakan lebih ke properties hidrokarbon sama desain sumur aja. Selebihnya itu hampir sama lah, sekitar 90%-nya hampir sama karena peralatan drilling dan kontraktornya sama, teman-teman. Jadi hazard terkait heavy lifting, H2S, fire, drop object, well control, semuanya sama. Masing-masing ada juga, cuman hanya spesifik di hidrokarbon aja yang kita kontrol. Yang membedakan dari sistem zonasi di flammable zone-nya aja. Itu ya. Sama lokasi ya, yang pasti ya, karena di geothermal sudah pasti di gunung. Kalau migas di onshore itu, kalau nggak di daerah hutan ya di sawah ya. Bedanya itu, karena lokasinya jauh lebih menantang di geothermal, di area-area pegunungan yang cukup ekstrim, jadi engineering experience kita cukup ditantang di situ, gimana caranya kita bisa mensupport mobilisasi maupun demobilisasi peralatan berat, alat-alat berat itu dengan aman, dengan perhitungan yang baik dan pas ya. Itu sih perbedaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Alhan. Untuk penanya terakhir ya mungkin Pak, dari Saudara Denis Yudantoro, dipersilahkan untuk on-mic. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Mas Alhan. Pagi, Mas Denis. Sorry Mas, tadi saya sempat agak terskip sedikit ya. Mungkin pertama-tama terima kasih nih Mas Alhan untuk kesediaan waktunya ya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait HSE untuk khususnya di geothermal ya. Mungkin terakhir ini Mas singkat aja ya, mungkin bisa diceritakan singkat aja suka dukanya mungkin di selama menjadi HSE engineer ya. Mungkin ada hal-hal yang
apa ya, tantangan besarnya seperti apa, kemudian ada hal-hal yang menyenangkannya itu seperti apa. Mungkin singkat aja Mas, terima kasih Mas. Iya, terima kasih Mas Denis ya. Mungkin saya langsung tanggapi aja ya untuk mempersingkat waktu. Kalau terkait suka duka, mungkin lebih ke sukanya semua ya, karena memang ini passion saya juga ya. Kalau dukanya sejauh ini ya nggak ada ya, karena memang ini profesi dan passion dan memang amanah juga. Jadi sukanya itu karena kita ada kepuasan tersendiri ya, seandainya kita bisa mensukseskan bersama-sama dengan tim operation, dalam kegiatan operation itu bisa mencapai dengan zero accident, pencapaian pekerjaan dengan aman, tidak ada impact ke masyarakat, lingkungan, tidak ada kerusakan alat, terus bisa mensukseskan pekerjaan itu sesuai target, itu ada kepuasan tersendiri ya, karena manfaatnya sudah pasti dirasakan orang banyak. Kita melihat tim yang di lapangan itu bisa bekerja, pulang pergi dengan aman dan utuh, itu juga ada kepuasan tersendiri. Terus yang tidak kalah juga kita memiliki partner, teman-teman, dan tim operation itu juga yang sangat aware dan komit terhadap HSE. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, dalam proses safety itu tidak menjadi hanya tanggung jawab dari function HSE, tapi safety itu bagian dari culture dan komitmen semua pekerja ya, semua level. Jadi artinya teman-teman yang memang membidangi di function HSE, contohnya seperti saya sebagai HSE engineer, itu juga sangat terbantu sekali dengan teman-teman operation kami, dengan operation construction, drilling, well testing, pokoknya multi engineering dan multi function itu kita bekerja sama untuk membuat dan menuju goal yang sama, yaitu mensukseskan operation dengan zero accident dan zero NPT, terus kerjaan on target, on budget, itu kan akan memiliki kepuasan tersendiri ya, dan tentunya kita pulang pergi kembali dengan keluarga itu tetap dengan utuh, dengan sehat, dengan bahagia. Itu salah satu tujuan yang memang teman-teman dan kita semua itu selalu terapkan. Kenapa safety ini selalu jadi prioritas utama saat beraktivitas di lapangan ya, baik dari kegiatan yang rutin, non rutin, maupun kegiatan-kegiatan baru yang terkadang masalah itu baru timbul di lapangan. Itu juga teman-teman operation jam berapapun kita juga sangat komit ya untuk mendiskusikan bagaimana membuat perencanaan, membuat mitigasi, membuat job safety analysis dan prosedur yang tepat supaya pekerjaan yang memang sangat sulit dan berat ini bisa kita deliver dengan baik. Jadi pada intinya memang kerjaan di lapangan di geothermal itu tidak ada yang mudah dan tidak ada yang beresiko ringan ya. Semuanya beresiko tinggi, jadi harus memiliki komitmen-komitmen yang tinggi juga terhadap safety, terhadap orang-orang yang bekerja di situ. Mungkin itu sih Mas Denis. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih untuk Mas Denis atas pertanyaannya. Sampailah kita di penghujung acara. Sebelum acara berakhir, kami memberikan kenang-kenangan berupa plakat kepada Pak Alhan sebagai pembicara pada Geothermal Study Club kali ini. Kepada Saudari Nurul dipersilakan untuk memberikan kenang-kenangan, lanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Mas karena sudah mau mengisi acara studi klub pada hari ini. Semoga ilmu yang Mas berikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah join. Dan semoga mungkin di next event kita dapat bertemu kembali ya Mas ya. Mungkin kami ada sedikit bingkisan berupa plakat dan juga sertifikat yang mungkin kita akan berikan secara virtual dulu ya Mas, dan untuk nanti plakat hasilnya nanti akan kami kirimkan melalui paket. Mungkin ini virtual dulu Mas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mungkin sesi foto dulu Mas. Baik, sesi foto akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Alhan yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan telah meluangkan waktunya untuk menghadiri Geothermal Study Club kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sekian Getir Mausa di klub pada hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara dan seluruh peserta yang telah antusias mengikuti acara kali ini. Saya Faidah Aisyah sebagai Master of Ceremony, mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Mas. Farhan. Mungkin mau mengingatkan kembali untuk 2 penanya tercepat tadi bisa menghubungi kontak person yang ada di grup ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Mas Alhan sekali lagi. Ya, sama-sama, sukses untuk semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. sedikit sharingnya. Amin. Ya. Izin live ya, teman-teman. Ya, Terima kasih ya banyak Mas. Pak Terima kasih Alhan. banyak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.